Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dan kontra pasti terjadi ya, kaitannya dengan hitungan quick count. Nah, kali ini kita masih ke depan ini, dalam minggu ke depan ini pasti ada pro dan kontra, karena hasil quick count ini kan memang di luar dugaan ya, sehingga apa yang diharapkan oleh pesaingnya pasti tidak sesuai dengan harapannya, pasti akan marah. Nah, kali ini kita menanggapi ada pernyataan dari seorang Habib ya. Saya tidak tahu Habib siapa ini, yang jelas ini nada-nada provokasi untuk tidak percaya pada pemerintah, yang jelas itu. Oke, kita ikuti, nanti kita komentari bersama-sama. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa mempunyai kedaulatan. Sekarang kedaulatan telah nyata diinjak-injak dan diabaikan oleh rezim yang sangat merusak dan sangat menghancurkan kedaulatan kita ini. Jadi apakah kita masih percaya dengan rezim yang sekarang ini menjadi penyelenggara pemilu, yang katanya pemilu akan damai, pemilu akan adil, pemilu akan luber dan jujur dan lain sebagainya. Ternyata pemilu ini adalah pemilu tipu-tipu. Jadi sebetulnya dengan quick count yang ada di media sekarang ini, kita minta kepada segenap rakyat Indonesia tidak percaya. Ya, kenapa? Karena ini adalah tipu-tipu saja, ini sihir. Ya, jadi sama ini memang rezim Fir'aun, lalu kemudian dikelilingi oleh tukang sihir. Jadi kita sekarang disihir seakan-akan kita ini kalah, tidak berdaya. Padahal kita ini realnya kuat. Maka kita harus buktikan bahwa quick count tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan secara Habib ya. Nah, tentunya dengan apa? Dengan kita dengan hostnya juga Syarifah. Kita telusuri ini. Apakah nanti itu quick count itu sinkron dengan quick count atau tidak? Kalau tidak berarti memang ini abal-abal. Ya, ini dan itu tidak legitimate. yang jelas Tidak legitimate. Ya, ini sudah jelas ya. Jadi dari awal saya sudah pernah menyampaikan dalam podcast bahwa rezim sekarang ini mereka ingin menjadi penyelenggara pemilu, mereka akan menjadi pemain juga dan sekaligus menjadi wasit, sekaligus menjadi pemenang. Ini nggak bisa seperti ini. Ini adalah kekejaman, kebejatan moral berbangsa ini. Kita nggak boleh, maka rakyat semua harus sadar. Jangan percaya, ini adalah rekon, ini adalah sihir. Ya, jangan percaya kita. Oleh karena itu, maka mari sama-sama kita bangkit, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, yang masih punya nalar, masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena rezim ini sudah nggak punya agama, nggak punya moral, bejat ini. Apa yang kita percaya dari orang yang rezim yang bejat? Nggak bisa. Jadi kita sekarang rakyat harus menyatu, harus bangkit, harus membuktikan bahwa quick count tidak bisa dijadikan tolok ukur kemenangan rezim ini. Ya, saya kira itu mungkin sementara waktu. Ya. Intinya tadi percayakah Anda dengan hasil kemenangan Prabowo ini berdasarkan quick count dengan proses pemilu yang penuh kecurangan seperti diungkap di film Dirty Vote itu ya, dari awal prosesnya yang tidak mungkin kecurangan itu tidak akan dilanjutkan di hari H. Ya, jadi ada satu lagi pesan saya bahwa kita dikasih message dari Al-Qur'an, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau kita mendapatkan satu berita, satu kabar, ya kan, atau satu seperti berita tentang masalah hasil ini, ya kan, dari orang-orang yang fasik itu tidak ada moral, tidak ada agama, tidak kenal dosa. Oke, kita reaksi ya, Habib. Bahwa Habib ini nampaknya kurang paham betul ya, apa tidak bisa membedakan quick count itu dianggap suatu angka sah kemenangan. Padahal tidak ada di sini. Di sini itu, jadi quick count itu hanya sebagai indikator saja. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa ini sah kemenangan, tidak. Makanya dia marah-marah ya, marah-marah. Nah, dan menyatakan bahwa ini tidak akademis. Inilah
seorang Habib yang belum paham, menurut saya belum paham betul ya, apalagi dalil-dalil segalanya. Nah, perlu Habib ketahui ya, di sini itu quick count itu adalah sebuah karya ilmiah ya. Ini ilmiah, sebuah penelitian ya. Untuk quick count ini adalah sebagai alat pengontrol. Justru ada quick count inilah yang bisa diketahui lebih cepat. Kemudian kalau terjadi dengan real count, itu nanti kita ketahui. Kalau tidak ada quick count, maka ini justru sangat berbahaya. Karena rantainya dari tingkat TPS ya, kemudian ke kecamatan, kabupaten, provinsi dan skala nasional. Tetapi dengan quick count, maka quick count ini sebagai kontrol, sebagai pedoman. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa quick count ini adalah sebagai pedoman untuk menyatakan kemenangan, oh tidak, ini hanya ukuran saja. Jadi ukuran saja. Dan ini karya ilmiah yang tidak yang teruji kebenarannya. Jadi justru ketika nanti real count itu jauh dari situ, maka kita akan teliti sama-sama, akan kita tahu di mana letaknya. Kalau tidak ada quick count, maka hanya real count, maka tidak ada pembanding. Itu loh, Beb ya. Ya, Beb ya. Tidak ada pembanding. Maka ini ada sebagai pembanding. Jadi ini hanya pedoman saja bahwa sekarang ada paslon yang merayakan kemenangannya. Bukan dia mengetahui merasa bangga. Tapi ini tidak akan jauh dari tidak akan jauh berbeda dengan real count. Kalau terjadi perbedaan real count dan quick count, itulah nanti kita sebagai pembanding untuk mengecek gitu loh. Jadi Anda jangan provokasi masyarakat Indonesia ya. Jadi apa yang tidak sepaham dengan Anda katakan fasik. Anda katakan tidak ngerti agama dan sebagainya, nggak ngerti dosa dan sebagainya. Jadi kita ini pemilu demokrasi. Demokrasi itu harus kita laksanakan dengan bahagia, dengan yang namanya pesta, ya kita rayakan. Menang kalah itu biasa. Kalau kita mau bertanding, kita mau mencalonkan diri, kemudian kita kalah, itu resiko. Masa ada menang semua? Masa Anda jago Anda menang, yang lain kalah? Masa Anda merasa benar, yang lain salah atau bodoh? Tidak begitu, Beb. Ya tolong Anda jangan provokasi masyarakat, apalagi Anda tidak percaya dengan pemerintah, ya, sebagai wasit dan sebagainya. Kalau Anda merasa kecurangan, ya, dan itu hostnya juga nyampaikan seperti itu. Kalau memang Anda itu ada merasa kecurangan, silakan. Ada mekanismenya tersendiri ya, lewat Bawaslu, semua ada. Sudah semua diawasi. Di bawah setiap caleg, setiap calon presiden ya, dan melalui calegnya itu ada saksi. Ya, ada saksi. Sudah tahu sebenarnya pasti ada yang namanya quick count internal. Saya yakin calon-calon itu yang sekarang itu suaranya itu dia menyatakan kalah atau itu punya catatan, Beb. Anda tidak tahu, Anda karena bukan panitia. Sebenarnya itu ada catatan. Mereka sudah tahu, mereka sudah pasang saksi di tiap TPS. Sekarang itu mudah, Beb, untuk mengetahui cepat. Ya. Jadi pasti ada sebenarnya, kita semua calon pasti punya saksi yang ada di lapangan, kemudian mereka sudah minta laporan masing-masing karena mereka juga mendapat honor melalui koordinator TPS ya di tempat, kemudian koordinator di tingkat kecamatan itu sudah ada, Beb. Sebenarnya sudah tahu, hasilnya sudah tahu. Real count ini yang independen, ada real count yang sifatnya internal, itu punya. Masing-masing punya, saya yakin orang-orang hebat. Itu sangat modern ya, bisa diketahui. Jadi jangan salahkan real quick count. Quick count ini adalah sebagai pembanding. Ini justru ada quick count inilah yang mengontrol real count.
Bukan quick count dikontrol real count. Real count dikontrol quick count. Ya, karena ini ada sebagai laporan awal, jangan sampai terjadi real count itu yang melalui beberapa tahapan itu akan terjadi penyimpangan. Kalau ini kan tidak langsung gitu loh. Jadi ini belum menyatakan pesta kemenangan, tapi merasa bangga dengan karya ilmiah dan mengetahui paslonnya aja jagonya atau menang, ya merasa bangga. Itu biasa, wajar-wajar saja. Kalau seandainya jago Anda yang menang, Anda tidak akan bicara seperti yang Anda sekarang bicarakan itu. Jadi jangan provokasi masyarakat tidak percaya pada pemerintah, itu adalah sangat membahayakan ya. Anda harus introspeksi, jangan Anda sendiri yang paling benar. Ya, terkadang orang lain yang juga benar, jangan-jangan orang lain yang benar, Anda sendiri yang salah. Kalau kita menyatakan orang lain salah, belum tentu kita benar. Jangan mereka yang kita katakan salah, mereka yang benar. Betul ya. Jadi tolong Habib ya, Mbak Alawi, tolong tidak perlu provokasi masyarakat. Ya, masyarakat sudah cerdas. Jadi hal-hal semacam ini memang sudah biasa. Ya, setiap tahun yang kalah pasti bicara seperti itu. Oke. Kita tetap mengawal, saya setuju ya. Mengawal ya real count. Tapi real count tadi sudah dikawal oleh quick count. Ya, kalau perbedaannya jauh bahwa kita akan tahu di mana nanti tasarannya. Jadi quick count ini adalah sebuah karya ilmiah ya, akademis, dan ada metode-metode seperti penelitian statistik itu ya, dan ini dijamin akurat. Dan kalau terjadi selisih itu tingkat errornya itu sangat rendah sekali karena itu sudah diperhitungkan secara matang. Kalau samplingnya semakin besar, maka semakin kesalahannya itu semakin kecil. Ya sama, kalau kita di kampus-kampus itu, kalau kita dulu pernah membuat skripsi, hampir sama ketika kita meneliti sebuah objek ya, untuk mencari bagaimana, di mana letak kesalahannya, di mana kita untuk memperbaiki sesuatu. Ya tergantung variabelnya juga. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tetap NKRI adalah negara kita cepat dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Saya kira salam.